Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki di Ramadan dari kelas Kewarganegaraan 6 II. Pada video ini saya akan membahas kemungkinan 3 pendapat termasuk pendapat saya sendiri. Untuk pendapatnya itu tentang wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali, yang jika direalisasikan akan menjadi amandemen yang kelima. Dari pendapat saya pribadi, sejujurnya amandemen itu perlu didasarkan pada kondisi yang cukup genting, seperti halnya dari amandemen 1 hingga ke 4. Itu kan kita telah merombak sistem pemerintahan dari Orde Baru yang sudah berjalan cukup lama, ya sekitar 32 tahun. Itu amandemen diperlukan untuk rakyat. Amandemen atau aturan itu memang ditujukan untuk kebutuhan yang mengatur tentang tata negara Indonesia. Untuk pendapat, saya mencoba menanyakan pendapat kepada beberapa teman saya. Yang pertama, ini yang wacana ini itu yang mau diamandemen oleh MPR adalah tentang GPAN. Nah, menurut teman saya, permasalahan bangsa dalam hal itu tidak akan ada selesai seperti itu saja kalau Undang-Undang Dasar diamandemen lagi. Contoh permasalahan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan tidak ada status urgensi kalau MPR harus menghidupkan GPAN tersebut, dan harus diperjelas juga fungsi dan kedudukan MPR. Amandemen sendiri dilakukan kalau ada pasal yang perlu diubah. Ya memang berarti perlu masukan dari publik juga, atau masukan dari rakyat setuju atau tidaknya amandemen itu dilakukan. Dia sendiri setuju dengan pendapat, kalau tidak salah, Mahfud MD sama Hamdan Z, yang mereka berdua berpendapat jika saat ini bukan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa, lebih pada keinginan politik. Yang perlu ditekankan adalah realisasi daripada terus merombak. Kemudian saya juga menanyakan hal yang sama kepada teman saya yang lain, yaitu dia berpendapat kita harus tahu terlebih dahulu Undang-Undang Dasar mana yang akan diamandemen dan hasil amandemennya itu seperti apa, atau usulan yang akan dirubah. Teman saya tersebut mendukung ketika undang-undang tersebut diamandemen untuk lebih fleksibel kepada masyarakat, sehingga dapat lebih mudah berpendapat. Selain itu, juga lebih menyesuaikan kondisi saat ini. Penyesuaian ini tidak serta-merta melainkan harus tetap berpedoman pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di sisi lain, teman saya tersebut kontra jika hasil amandemen menjadikan masyarakat lebih susah untuk berpendapat dan beraktivitas. Baik, itu 2 pendapat dari teman saya. Untuk saya pribadi, sebenarnya kondisi negara Indonesia ini lagi pandemi. Khususnya lagi pandemi, mereka membuat wacana seperti itu. Saya rasa pemerintah harusnya menyelesaikan apa yang ada di depan mata.
pandemi belum selesai, kenapa harus membuka pintu konstitusi untuk amandemen Undang-Undang Dasar yang notabene itu adalah hukum paling mendasari atau fondasi dalam bangsa Indonesia. Maka dari itu, menurut saya kontra dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu pendapat saya dan pendapat beberapa teman saya yang juga termasuk masyarakat Indonesia sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.